Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat inspirasi yang sukses, tentunya Anda hari ini siap melakukan perubahan. Mengapa? Karena mustahil akan ada kemajuan tanpa ada perubahan itu sendiri. Perubahan tidak hanya bisa dilakukan sendiri, tetapi perubahan harus dilakukan dengan tim efektif Anda. Oleh karena itu, yuk kita isi buku kehidupan kita pada hari ini dengan mewujudkan perubahan bersama tim efektif Anda. Ingat, subscribe, dan like, serta share. Renal Kasali mengatakan bahwa perubahan memerlukan Anda semua bersatu, bergerak, dan menyelesaikannya. Demikian juga Anda sebagai seorang servant leadership yang dituntut untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Anda tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bergerak bersama-sama tim Anda untuk menyelesaikannya. Siapakah Anda sebagai change maker? Anda sebagai seorang servant leadership tentunya akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda telah menemukan permasalahan di unit organisasi Anda dan merumuskan perbaikannya? Kemudian yang kedua adalah merancang rencana inovasi dalam organisasinya. Dan yang ketiga adalah memiliki tim efektif. Anda siap melakukan perubahan untuk memberikan layanan yang bermutu. Pelayanan publik yang bagaimanakah yang diharapkan oleh pelanggan? Yang pertama adalah komitmen terhadap mutu. Berbicara tentang mutu, mutu itu sifatnya abstrak dan hanya ada dalam persepsi pelanggan. Oleh karena itu, kita perlu mendeskripsikan mutu yang seperti apakah yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian layanan kita juga harus memberikan kepuasan terhadap pelanggan kita. Sesuatu dikatakan puas apabila telah memenuhi harapan pelanggan atau melebihi harapan pelanggan. Di samping itu, pelayanan kita juga harus efektif dan efisien. Untuk menuju keefektifan dan keefisiensi, maka perlunya adanya kreativitas dan inovasi. Hal ini semua diperlukan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam organisasi kita. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan sendiri, namun dilakukan bersama tim Anda. Para kingmaker yang sukses, tim yang seperti apakah yang bisa membantu Anda dalam mewujudkan perubahan-perubahan yang inovatif dalam organisasi Anda? Tentunya adalah tim yang efektif. Tim efektif adalah tim yang berhasil mencapai tujuan, yang terdiri dari sekumpulan orang, memiliki keterampilan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Para change maker yang sukses, kini saatnya kita melakukan refleksi diri. Pernahkah Anda menjadi bagian dari tim yang gagal? Bagaimana perasaan Anda? Anda akan sedih. Anda akan kecewa. Mengapa? Karena Anda dengan kompetensi yang Anda miliki, Anda tidak bisa membuat organisasi itu berhasil. Selanjutnya, pernahkah Anda menjadi bagian dari tim yang berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh tim Anda? Lalu bagaimana perasaan Anda? Anda akan bahagia. Anda akan menjadi orang yang benar-benar merasa dibutuhkan oleh orang lain. Dan Anda akan merasa bahwa
tim Anda adalah tim yang solid, tim yang efektif, dan tim yang luar biasa. Karena Anda menjadi bagian tim yang sukses. Ingat, energi akan mengalir ke arah mana atensi mengalir. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mewujudkan perubahan bersama tim efektif Anda? Yang pertama adalah Anda harus memiliki karakteristik tim kerja yang efektif. Yang kedua, kolaborasi tim sukses dan efektif. Memimpin memiliki kompetensi untuk menggerakkan tim dan mau melakukan perubahan itu sendiri. Sahabat inspirasi yang siap menjadi change maker, apakah tim Anda telah memiliki karakteristik tim kerja yang efektif? Karakteristik tim yang kerja yang efektif itu seperti apa? Yang pertama adalah tujuan tim harus jelas dan menggugah, dalam artian tujuan itu harus menantang bagi setiap anggota tim dan menawarkan kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Perbedaan harus fokus pada perubahan. Kemudian yang kedua adalah tim harus memiliki standar ukuran keberhasilan, baik keberhasilan individu, keberhasilan tim maupun keberhasilan organisasi. Karena ini nanti yang akan dipakai sebagai tolok ukur untuk melihat apakah tim kerja kita efektif atau tidak. Berikutnya adalah ada dukungan penghargaan baik internal maupun eksternal. Karena dengan dukungan ini akan merupakan energi bagi anggota tim untuk melakukan perubahan-perubahan. Tim yang kompeten. Mengapa tim harus kompeten? Karena bagaimana akan menyelesaikan sebuah perubahan kalau timnya tidak kompeten? Serta mereka memiliki komitmen bersama dalam tim untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan menuju kepada tujuan tim itu sendiri. Tidak kalah penting adalah iklim kerjasama yang kondusif, di mana setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, memecahkan masalah bersama-sama, saling membantu, saling sharing ide-ide. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang mampu membangun visi yang jelas, menggugah bagi timnya, serta melakukan perubahan dan mengembangkan kompetensi dari anggota timnya. Sahabat inspirasi yang sukses, sebagai seorang change maker, apakah Anda telah memiliki keterampilan dalam memimpin menggerakkan tim Anda? Apakah Anda telah menguasai self-mastery Anda sendiri? Bagaimana Anda akan bisa mengelola orang lain apabila Anda tidak mampu mengelola diri Anda sendiri? Oleh karena itu, self-mastery merupakan kompetensi dasar yang harus Anda miliki dan selalu diinternalisasi sehingga Anda mampu memahami orang lain. Sehingga Anda mampu memiliki kompetensi dalam hal berkomunikasi yang efektif. Bagaimana Anda akan menggerakkan tim efektif Anda apabila komunikasi Anda tidak efektif. Kemudian tidak kalah penting adalah mampu memotivasi. Bukan hanya memotivasi orang lain, tetapi juga memotivasi diri Anda sendiri. Keterampilan lain yang harus dimiliki oleh seorang change maker dalam mengelola tim adalah kemampuan coaching dan mentoring. Bagaimana saya sebagai seorang pemimpin mampu memberikan stimulan-stimulan terhadap coach kita sehingga mereka memiliki ide-ide kreatif dalam rangka melakukan perubahan-perubahan yang inovatif.
Kita juga mampu berperan sebagai seorang mentor yang dalam hal ini tentunya kita akan memiliki kompetensi teknis dalam bidang kita serta kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural agar mampu berperan sebagai seorang coach dan mentor yang efektif. Sehingga nantinya kita akan menjadi role model bagi anggota tim dalam organisasi kita. Berikut ini kami sajikan bagaimana sih membangun kerja tim yang solid dan efektif, hasil benchmarking kita dengan para alumni peserta Diklat PKP. Yang pertama adalah mereka ternyata memiliki visi dan misi yang sama antara pimpinan dengan anggota tim itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bangun rasa saling percaya di antara mereka. Komunikasi intensif sangat mereka lakukan. Dan mereka sering melakukan kegiatan bersama untuk membangun rasa saling percaya dan melakukan komunikasi efektif. Tidak kalah penting adalah mereka membuat sistem penghargaan bersama. Di sisi lain, para change maker dalam membangun kerja tim yang solid dan efektif juga memahami peran dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Karena dengan peran dan tanggung jawab ini, mereka akan melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan pokoknya. Saling hormat menghormati juga merupakan bagian penting. Karena apa? Karena dengan saling menghormati, di sini mereka akan memiliki komitmen yang sangat kuat. Seorang pemimpin change maker juga tidak segan-segan untuk selalu meningkatkan kompetensi anggota tim. Dan tidak kalah penting adalah mereka melakukan evaluasi secara rutin sebagai feedback apakah tim kerja mereka sudah merupakan tim kerja yang solid dan efektif. Para change maker yang hebat, Renal Kasali mengatakan bahwa perubahan pada dasarnya bukanlah menetapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer baru. Namun mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Siapkah Anda melakukan perubahan diri Anda sendiri sehingga pola pikir Anda berubah, perilaku Anda berubah, dan tindakan Anda juga berubah. Terima kasih. Bersama saya Wahyu Suprapti, sukses semuanya. Ingat, like, subscribe, dan share. Sukses selalu.